Yang pertama, ya, bahwa salat secara bahasa artinya doa, ya, ad-doa, ya, secara bahasa salat artinya doa. Kalau kita salat artinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, maka umumnya ulama mendefinisikan salat itu sebagai aqwalun wa af'alun makhsusatun, ya. Jadi perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang khusus, muftatahatun bitakbir, mukhtatamatun bitaslim, ya, yang dibuka dengan takbir, takbiratul ihram, kemudian ditutup dengan taslim atau dengan ucapan salam. Ini pengertian bahasa secara istilah dan juga secara bahasa. Selanjutnya kita uraikan tentang dasar kewajiban sholat, ya, bahwa kita ketahui sholat itu merupakan kewajiban atau fardu bagi setiap muslim dan setiap muslimah yang baligh dan berakal, dan dasar kewajibannya itu baik dari Al-Quran, As-Sunnah maupun ijma dan konsensus, ya, para ulama. Di antara ayat yang menjelaskan kepada kita, ya, misalnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, ya. Nah, begitu pula dalam Quran surah An-Nisa ayat 103 Allah berfirman, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, ya, bahwa sesungguhnya salat bagi orang-orang yang beriman merupakan kewajiban yang telah ditetapkan waktunya, ya. Ini dasar dari Al-Qur'an. Adapun dari hadis, ya, di antara dalil yang digunakan atau yang menjadi sandaran tentang kewajiban sholat adalah hadis Bukhari dan hadis Muslim, di mana Nabi bersabda dari riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, bahwa Islam itu tegak di atas 5 perkara. Di antaranya adalah wa iqamis shalah, ya, mendirikan ibadah salat, ya. Ini menjadi dasar dari as-sunnah, ya. Dan begitu pula beberapa hadis yang lain, di antaranya hadis Imam At-Tirmidzi di mana Nabi bersabda ra'sul amril Islam, ya, bahwa pangkal urusan itu adalah Islam, wa amuduhu as-shalah, dan tiangnya adalah salat, ya. Ini dasar dari al-hadis. Kemudian juga ulama sudah melakukan ijma atau konsensus, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama tentang kefarduan ibadah salat, ya. Ini seperti mana yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ya, dan begitu pula oleh beberapa ulama kontemporer yang menukil, ya, beberapa referensi klasik, ya, di antaranya seperti Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islamu Adillatuhu. Beliau juga menguatkan bahwa sudah ada konsensus, ijma, ya, yang diriwayatkan oleh banyak para ulama tentang kefarduan atau kewajiban ibadah salat, ya. Nah, fardu ataupun wajib itu umumnya, ya, kita ketahui apabila kita melakukannya atau menunaikannya maka kita mendapat pahala, jika ditinggalkan maka kita mendapat dosa, ya. Jadi definisi wajib itu ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, ya. Jadi dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Jadi meninggalkan ibadah salat itu merupakan perbuatan dosa, ya. Dan jika ditinggalkan secara sengaja maka masuk kategori dosa besar, ya.